Kabar Katolikana, kabar baik untuk Anda. Halo Sobat Katolikana, jumpa lagi di Kabar Katolikana. Kita langsung menuju ke kabar yang pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sepanjang 174.298 km jalan rusak. Hal ini tak selaras dengan anggaran Kementerian PUPR. Liputan6.com melaporkan KPK menyebut sepanjang 174.298 km jalan rusak berat di seluruh Indonesia. Hal itu diketahui berdasarkan kajian yang dirilis Badan Pusat Statistik tahun 2021. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya hari Kamis 18 Mei 2023 lalu mengatakan, menurut data yang dirilis BPS tahun 2021 menunjukkan dari 546.116 km jalan nasional, provinsi hingga kabupaten kota di Indonesia, 174.298 km jalan mengalami rusak dan rusak berat atau sekitar 31%. Sisanya 139.174 km jalan dalam kondisi sedang dan 232.644 km jalan dalam kondisi baik. Menurut Ali, dari data tersebut memperlihatkan jalan dengan kondisi baik belum menyentuh angka 50%. Capaian pembangunan kondisi jalan ini tidak selaras dengan besaran anggaran yang telah dialokasikan pemerintah setiap tahunnya. Ali juga menyebut pada tahun 2023, anggaran pendapatan dan belanja negara yang digelontorkan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan infrastruktur termasuk pembangunan jalan sebanyak 125,18 triliun rupiah. Sedangkan di tahun sebelumnya, pagu anggaran yang diberikan mencapai 143,5 triliun rupiah di tahun 2021 dan 125,9 triliun rupiah di tahun 2022. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Paus menyerukan reformasi mendalam dari badan-badan multilateral. UCA News melaporkan Paus Fransiskus menulis membangun perdamaian dan keamanan antar negara tidaklah cukup hanya menyerukan perdamaian jika tidak diberi kapasitas otonom untuk mempromosikan dan mewujudkan tindakan nyata karena akan beresiko tidak melayani untuk kebaikan bersama. Dalam sebuah pesan kepada para peserta konferensi pada 11 Mei tentang ensiklik Santo Yohanes 23 tahun 1963, Pacem in Terris atau damai di bumi yang menyerukan pelarangan senjata nuklir, Paus Fransiskus menulis bahwa perang tidak pernah berkontribusi untuk menyelesaikan konflik, tetapi hanya menciptakan banyak korban, kehancuran, hilangnya nyawa manusia, intoleransi, dan merusak masa depan. Paus menyesalkan meningkatnya praktik penimbunan senjata yang telah kembali menjadi faktor serius dalam hubungan internasional dan salah satu yang menimbulkan ketakutan dan teror serta resiko menghancurkan keamanan. Membuka konferensi di Universitas Kepausan Lateran di Roma, Kardinal Angelo de Donatis, Vikaris Kepausan, mengatakan ensiklik Paus Yohanes 23 mengajak umat Kristiani untuk menemukan kedamaian yang dihadirkan Allah dalam setiap pribadi dan seluruh ciptaan. Kita tutup kabar Katolikana hari ini dengan berita dari dunia olahraga. Francesco Bagnaia gagal finish di MotoGP Prancis 2023. Bos Ducati frustasi berat. Ditulis oleh OK Sport, sang pembalap Ducati Lenovo harus menghentikan balapannya setelah mengalami kecelakaan dengan Maverick Viñales. Bagnaia bersaing di barisan terdepan bersama Marc Marquez dan Jack Miller pada lap-lap awal di sirkuit Le Mans, Minggu 14 Mei 2023 lalu. Namun demikian, Viñales tiba-tiba mendesaknya di tikungan ke-10. Pecco mencoba mempertahankan posisinya, namun demikian sebuah insiden terjadi yang menyebabkan kedua pebalap tersebut terjatuh dan gagal melanjutkan balapan. Pecco dan Viñales sama-sama jengkel satu sama lain terhadap apa yang terjadi, namun keduanya berbaikan segera setelah insiden tersebut. Sementara itu, bos Ducati Luigi Dall'Igna tak bisa menutupi rasa frustrasinya, apalagi karena Bagnaia memperlihatkan balapan yang gemilang pada awalnya. Demikian kabar Katolikana kali ini. Kita jumpa lagi di kabar Katolikana berikutnya. Demikian kabar Katolikana. Dapatkan kabar-kabar baik lainnya hanya di Radio Katolikana. Sampai jumpa.